Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala tariqatihi fi da'wati ila sabilillah wa sabaru ala dhalik wa jahadu fihi hatta azhara Allahu bihim dinahu wa a'la kalimatahu wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Qala al-Mawla jalla wa ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita keharibaan ilahi Rabbi azza wa jalla atas segala nikmat, atas setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat dan karunia itu mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menghantarkan kita ke akhir kehidupan yang bahagia dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan taslim senantiasa tersampaikan kepada Nabi Agung, uswatun hasanah, suri teladan bagi hidup dan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjalankan kehidupan ini agar selamat dunia dan selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita, yang mengarahkan kita untuk senantiasa berada di atas sunnah-sunnahnya, meniti siratal mustaqim, hingga kemudian kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini untuk pertama kalinya saya berada di sini. Kemarin saya dihubungi via telepon, barangkali untuk menggantikan ustadz yang berhalangan. Jadi tidak apa-apa, posisi saya adalah sebagai ban serep saja, Bu. Jadi biasanya ban serep itu tidak lebih baik dari ban aslinya. Jadi kalau biasanya ban asli itu kita memakainya, kita menggunakannya selalu enjoy, selalu nyaman. Barangkali ban serep ini ya namanya juga ban serep cadangan saja. Tapi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang saya sampaikan nantinya bisa kita terima dengan baik, dan apa yang akan kita kaji pada hari ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga maut menjemput kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah kita ingin berbicara bagaimana agar hidup yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu mampu
kita jalankan dengan baik, mampu kita manfaatkan dengan maksimal, sehingga hidup kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Karena yang kita tuju adalah masa depan kita, dan masa depan yang pasti itu adalah akhirat. Semua akan berjalan melewati kehidupan dunia ini, dan jangan sampai kita tenggelam dan terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Jangan kita terlena dengan kesenangan kehidupan dunia, sehingga nanti kita tenggelam dan karam di dalam kehidupan dunia dan tidak selamat nanti sampai di akhirat. Maka modal utama yang harus ada dalam diri kita adalah modal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Luqman Al-Hakim, seorang ahli hikmah di zaman dahulu, yang namanya bahkan diabadikan oleh Allah sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Beliau suatu saat memberikan wasiat kepada anaknya yang soleh, kepada putra beliau mengatakan, "Ya bunayya inna dunya bahrun amiq, qad gharaka fiha katsirun minan nas, waj'al safinataka fiha taqwallah." Wahai putraku, yang harus kamu ketahui bahwa dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Dan sungguh telah banyak manusia yang karam dan tenggelam di dalam kehidupan dunia ini. Maka agar kamu tidak tenggelam ke dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang tenggelam dengan dunia ini, kamu harus memiliki atau menumpangi sebuah kapal, sehingga kamu sampai kepada pelabuhan kehidupan yang berikutnya, pelabuhan akhirat dengan selamat. Dan kapal itulah yang kamu beri nama dengan kapal takwa. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Tugas kita di dunia adalah beramal dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW untuk kita panen nanti hasilnya di akhirat. Karena apa yang akan kita panen nanti sesuai dengan apa yang kita tanam pada hari ini. Maka di dalam menjalankan setiap amalan, di dalam menjalankan setiap kebaikan, orientasinya harus selalu kepada akhirat. Tidak boleh orientasinya dunia. Sebab kalau kita beramal hanya semata-mata mengharapkan nilai dunia saja, maka tidak akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau kita beramal untuk akhirat kita, maka dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Makanya saya memberikan satu ilustrasi yang sangat mudah. Orang yang beramal dengan orientasi akhirat itu seperti orang yang menanam padi. Sementara orang yang beramal semata-mata hanya mencari dunia saja, seperti orang yang menanam rumput. Kalau orang menanam padi, rumput tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padi tumbuh? Enggak. Jadi kalau kita beramal untuk akhirat, dunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin kepada kita. Sementara kalau kita beramal semata-mata mencari kesenangan dunia saja, maka tidak akan mendapatkan nilai kebaikan di akhirat, tidak akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita generasi-generasi akhirat, dan jangan kita menjadi generasi-generasi dunia. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sebuah ungkapan hikmah. Irtahalatid dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Dunia itu akan berlalu meninggalkan kita, di belakang kita. Sementara akhirat itu sedang menghadang di hadapan kita. Wa likulli minhuma banun. Dan masing-masing daripada keduanya memiliki generasi, memiliki keturunan. Fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kamu generasi-generasi akhirat yang beramal untuk akhiratnya, dan jangan kamu menjadi generasi-generasi dunia. Jangan kamu menjadi budak-budak dunia. Fa innal yawma 'amalun la hisab wa ghadan hisabun la amal. Karena pada hari ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk beramal, untuk bercocok tanam, tidak ada hisab.
Sementara besok wa ghadan hisabun la amal, di hari kiamat yang ada adalah hisab, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Makanya di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang tidak sempat melakukan amal soleh ketika dia hidup di dunia. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur dan kesempatan yang banyak di dunia tidak mampu dimanfaatkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kondisi orang-orang kafir yang dimana ketika dia hidup di dunia tidak menggunakan waktu dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Apa harapannya? La'anni a'malu salihan fima taraktu. Pasti aku akan mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dikabulkan enggak Bu oleh Allah? Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang diucapkannya saja, dan setiap orang kafir pasti mengucapkan kalimat ini ketika dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di hadapan mereka ada dinding, ada alam barzakh sampai hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyesal nanti di kemudian hari ketika kematian sudah datang kepada kita, kenapa kita di dunia tidak beramal dengan sebaik-baiknya. Juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan ketika kamu melihat orang-orang mujrimun yang berbuat dosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah di hari kemudian, Rabbana absarna wa sami'na, maka dia mengatakan, ya Allah, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Ya Allah, kami telah melihat dengan mata kami betapa kerasnya siksaanmu. Kami telah mendengar dengan telinga kami betapa dahsyatnya azabmu ya Allah. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami pasti akan beramal soleh. Inna muqinun, karena kami adalah orang-orang yang yakin. Dia yakin setelah menyaksikan betapa dahsyatnya azab Allah. Tapi ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak meyakini kuasa Allah. Mereka tidak meyakini hari berbangkit. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Ini kondisi orang-orang kafir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berbagai ayat juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir ini. Di antaranya lagi adalah di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 37. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi ahli neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan kami kepada kehidupan dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, maka pasti kami akan melakukan amal soleh berlainan dengan apa yang kami lakukan ketika kami hidup dahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Dua jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bukankah telah kami berikan waktu, telah kami berikan umur yang cukup bagimu supaya berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir.
Kenapa ketika dihadapkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala kita baru menyesali? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, tidak mungkin dikembalikan kepada kehidupan dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sesuai dengan bunyi surat Al-An'am ayat 28. Wa qad 'alima ar-rabbu jalla jalaluhu annahu law raddahum ila darid dunya la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala tahu persis kalau seandainya Allah mengembalikan mereka kepada kehidupan dunia, maka mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah tidak kembalikan ke dunia. Falihada la yujibuhum ila su'alihim, kata Ibnu Katsir, maka untuk itulah kemudian Allah tidak pernah mengabulkan permintaan mereka. Dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya mereka dikembalikan kepada kehidupan dunia, maka mereka akan kembali melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahum lakadzibun, dan mereka adalah orang-orang yang dusta. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ahli neraka yang ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan melakukan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai penyesalan ini terjadi kepada diri kita nanti di yaumul qiyamah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi ahli neraka. Ketika mereka meminta dikembalikan ke dunia, yang pertama Allah menjawab, Allah membantah, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup panjang ketika kamu hidup di dunia? Kenapa tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah? Kenapa tidak digunakan untuk berfikir? Yang kedua, jawaban Allah di dalam surat Fatir ayat 37, wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan peringatan kepada kaum-kaumnya. Di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Umat kita di akhir zaman diutus seorang rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ibudullaha wajtanibut tagut. Semua rasul yang diutus oleh Allah kepada tiap-tiap kaumnya itu memiliki misi dakwah yang sama. Yang pertama, anibudullah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut tagut, yang kedua, melarang manusia untuk beribadah, untuk taat, untuk tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi di dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubashshirina wa mundzirina lialla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tugasnya. Yang pertama adalah mubasysyirin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Wa munzirin, yang kedua memberikan peringatan kepada orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya manusia nanti di hari kiamat tidak beralasan di hadapan Allah setelah diutus kepada mereka seorang rasul. Maka benar kata Allah, bukankah kami telah mengutus rasul kepadamu? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum, kata Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 164. Kami telah memberikan anugerah kepadamu, kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasula, berupa diutusnya seorang rasul kepada mereka, min anfusihim, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, membacakan kepada mereka kitab-kitab ayat-ayat Allah,
wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan orang-orang sebelum diutus para rasul itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan azabnya kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Meminta kembali ke dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar penyesalan itu tidak terjadi kepada diri kita, tentu kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jangan disia-siakan. Manfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang terbaik? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa ayyun nasi syarr, ya Rasulullah. Lalu kemudian siapa manusia yang terburuk itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang juga diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan waktu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a amaluhu, tapi diisi dengan keburukan dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjadi manusia yang berpredikat sebagai khairun nas, manusia yang terbaik, tentu kita harus memanfaatkan setiap kesempatan hidup, setiap umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi dengan kebaikan-kebaikan, supaya nanti kita tidak menyesal ketika sudah dihadapkan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita bagaimana mestinya kita memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyesal nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Hadisnya cukup populer barangkali. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Ini resep hidup bermanfaat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Hayataka qabla mautik. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena kehidupan ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bangun dari tidurnya, doa yang selalu dibaca oleh beliau adalah alhamdulillahilladzi aku atau amanabu. Kalau kenyang baru ingat atau amanabu. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah adalah kalimat pujian, kalimat syukur kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan itu merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kita setelah Allah matikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah nanti kita akan dikembalikan. Jadi kehidupan ini, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan benar dan jangan disia-siakan. Nanti menyesal di hari kemudian.
Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasihataka qabla saqamik." Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa faraghaka qabla syughlik." Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, sering dianggap remeh oleh manusia, sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, nikmat kesehatan. Kadang-kadang kita tidak merasa sehat itu adalah nikmat. Baru kalau Allah menguji kita dengan rasa sakit, baru kita mengatakan, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Aku akan begini dan begitu. Ternyata benar bahwa sehat itu adalah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang kedua adalah wal faragh, waktu luang. Itu adalah nikmat, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syababaka qabla haramik, manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu muda, usia muda itu adalah usia di mana kita mendapatkan banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Terutama berkaitan dengan masalah waktu. Banyak waktu yang kita sia-siakan di masa muda kita sehingga timbul penyesalan ketika masa tua telah menghampiri kita. Maka sangat jarang hari ini kita temukan anak muda yang hadir di majelis taklim. Kita jarang temukan hari ini anak muda yang rutin datang ke masjid. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di suatu hari di mana pada hari itu tidak ada yang memberikan naungan kecuali Allah. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang anak muda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Manfaatkan waktu muda dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di hari tua kita. Kalau masa muda itu telah lewat, maka manfaatkan sisa umur kita, manfaatkan waktu tua kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik yang panjang umurnya dan baik amalnya. Artinya semakin dia dipanjangkan umurnya oleh Allah, semakin tua semakin jadi, Bu. Semakin giat dia beribadah kepada Allah, semakin rajin dia menghadiri majelis ta'lim, semakin banyak dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering dia bersilaturahmi. Semakin lama dia bersujud, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa tua juga itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umur kita dari kita lahir sampai kita mati. Itulah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. La yazalu qadama 'abdin la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nanti di hari kiamat tidak akan melangkah kaki seorang manusia satu langkah pun sebelum ditanya 4 perkara. Salah satu yang akan ditanyakan kepada kita adalah wa an umrihi fi ma afna. Tentang umur yang diberikan oleh Allah untuk apa dia habiskan. Maka kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah, kita yakin, kita percaya diri bahwa kita akan mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di pengadilan Allah. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan masa tua kita digunakan untuk bernostalgia, mengenang masa-masa muda yang indah. Dulu saya sama si ini ketemunya di mana dulu ya? Jadi diingat-ingat. Pandangan pertamanya diingat-ingat. Pertemuan pertamanya di kafe diingat-ingat. Jadi masa-masa indah jangan panjang angan, Bu. Jadi manfaatkan sisa umur kita
agar umur kita menjadi umur yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu poin kebahagiaan kita di dunia itu adalah al-umrul mabruk, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang semakin kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Maka di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 dan ayat 11 lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu kayanya di dunia sehingga dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah Allah rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau menangguhkan ajalku sebentar saja, Allah menunda ajalku sedetik atau semenit atau sehari saja, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka pasti aku akan menjadi orang yang paling rajin bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan ajal seseorang kalau telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah adalah zat yang Maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Maka manfaatkan waktu kaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu cukup kita untuk senantiasa berderma menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tips yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar hidup kita menjadi hidup yang berkah dan bermanfaat, yang tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Jadi ini adalah nasihat yang luar biasa, dan kaum mukminin termasuk kita yang berada di sini sangat membutuhkan nasihat ini. Kita saksikan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu begitu saja, sementara simpanan kebaikan kita tidak bertambah banyak. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menyesali dalam sebuah ungkapan beliau, "Ma nadamtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Sesuatu yang paling aku sesali adalah di mana suatu hari, pada hari itu terbit matahari sampai matahari terbenam, aku tahu pada hari itu ajalku berkurang. Dari pagi sampai sore, malam ketemu pagi lagi, ajalku berkurang. Usiaku berkurang. Artinya semakin dekat dengan kematian. Walam yazid fihi amali, sementara amalku tidak bertambah sedikit pun. Makanya di dalam ungkapan beliau yang lain, innakum fi mumarril laili wan nahar fi ajalin manqus wa amalin mahfudha wal mauta ya'ti baghtah. Usia kita akan berkurang seiring dengan perjalanan waktu siang dan malam. Kalau hari kemarin usia kita 263 hari misalnya, belum genap setahun. Hari ini berlalu satu hari, bertambah satu hari usia kita yang lewat. Tidak mungkin bisa dikembalikan. Kalau tahun ini usia kita 26 tahun, tahun depan usia kita menjadi 27 tahun. Secara nominal memang terlihat besar, Bu. Tapi masa aktifnya semakin berkurang. Artinya kita semakin dekat dengan kematian. Jadi usia kita berkurang seiring perjalanan waktu siang dan malam. Fi amalin mahfudhah. Sementara apapun yang kita kerjakan di waktu itu akan selalu dijaga dan dicatat oleh Allah. Allah menugaskan dua malaikat. Disebutkan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sedikit pun ucapan yang terlontar dari mulut manusia, yang besar maupun kecil, baik maupun buruk,
illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada 2 malaikat yang selalu mencatatnya. Raqib mencatat kebaikan-kebaikan kita, atid mencatat keburukan-keburukan kita. Wal mauta ya'ti baghtah, sementara kematian itu datang dengan tiba-tiba. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Apa firman Allah, Bu? Wal asri, itu yang paling populer. Demi masa, demi waktu. Di dalam ayat yang lain Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri. Karena begitu pentingnya waktu bagi kehidupan kita. Maka kalau kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, hati-hati. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, al-waktu kas-saif. Waktu itu adalah pedang. Kalau orang-orang materialis itu memiliki semboyan time is money. Waktu adalah uang. Artinya setiap waktu itu harus menghasilkan uang. Sementara prinsip kita orang Islam, al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Idza lam taqta'uhu qata'ak. Kalau kamu tidak mampu memotongnya, maka kamu akan dipotong oleh pedang itu. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, waktu itu akan menjadi bumerang bagimu. Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, wahai manusia, ketahuilah bahwa dirimu itu adalah kumpulan daripada hari-hari. Jadi usia kita ini adalah kumpulan daripada hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Maka setiap hari itu berlalu di hadapan kita, dhahaba ba'duk, maka semakin berkurang bagian daripada usia kita. Kita semakin dekat dengan kematian. Maka ini patut menjadi bahan renungan bagi kita, agar setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar tidak menjadi bumerang bagi kita. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu itu bahkan lebih berbahaya daripada kematian. Kata beliau, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anid daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dengan Allah dan akan memutuskanmu dengan kehidupan akhirat. Wal mautu yaqta'u 'anid dunya wa ahliha, sementara kematian hanya akan memutuskanmu dengan dunia dan penduduk dunia saja. Maka sekali lagi, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Apapun kebaikan itu, yang kecil maupun yang besar. Kalau kita mampu melakukan hari ini, jangan menunggu esok untuk melakukannya. Kalau kita mampu melakukannya di pagi ini, jangan menunggu nanti sore untuk melakukannya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi waktu kita di dunia ini adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan yang jauh menuju negeri akhirat. Maka jangan kita tenggelam di dunia sebelum kita sampai di akhirat.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mali wa malid dunya. Apa peduliku terhadap dunia? Mad dunya fil amad dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha. Dunia itu ibarat seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, lalu kemudian di tengah perjalanannya dia menemukan sebuah pohon, lalu dia istirahat dan bersandar sebentar sesaat di bawah pohon itu, lalu dia kembali melakukan perjalanannya. Jadi sesaat kita di bawah pohon itulah waktu kehidupan kita di dunia. Maka sekali lagi, jangan kita sampai terlena dengan kehidupan dunia yang fata morgana. Dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Jadi dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan satu jari telunjuknya ke dalam air lautan yang sangat luas. Lalu kemudian dia angkat jari telunjuknya itu, ada setetes dua tetes air yang menetes dari jari telunjuknya, maka itulah dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang seluas samudra itu. Maka tidak patut bagi kita untuk berbangga, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah pasar, lalu kemudian beliau menemukan seekor bangkai kambing yang sudah busuk. Lalu kemudian beliau berkata kepada penduduk pasar, "Man ahabba ayyakuna hadza lahu bidirham." Siapa yang mau bangkai kambing ini aku jual dengan harga 1 dirham? Ada nggak yang mau beli? Ya kalau orang waras pasti nggak mau mengeluarkan biaya untuk membeli seekor bangkai yang sudah membusuk, yang tidak bermanfaat, justru akan menimbulkan penyakit. Jadi tidak ada sahabat yang ingin membelinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, kalau begitu siapa yang mau kambing ini saya kasih dengan cuma-cuma saja, nggak usah bayar deh. Nggak ada juga yang mau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inilah kehidupan dunia yang di dalamnya kalian berbangga-bangga diri, yang di dalamnya kalian saling iri dan dengki, yang di dalamnya kalian saling menumpahkan darah hanya untuk mendapatkan nilai dunia ini. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang bagaimana hakikatnya kehidupan dunia ini. Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah yang pertama la'ibun, permainan. Yang kedua lahwun. Lahwun itu artinya sesuatu yang melalaikan. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa tafakhurum bainakum. Kemudian dunia itu adalah perhiasan. Wazinah yang ketiga, dunia itu adalah perhiasan. Yang keempat, wa tafakhurum bainakum, bahwa dunia itu adalah saling bermegah-megah di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, kemudian saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Anaknya yang sukses dalam hal dunianya, harta yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia. Merupakan permainan, merupakan sesuatu yang melalaikan, sendau gurau, perhiasan yang menipu, fata morgana.
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Jadi kehidupan dunia yang kalian di dalamnya bersenang-senang itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. A'jabal kuffara nabatuh. Tanam-tanamnya membuat kagum para petani, membuat senang para petani. Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya musfarra, menjadi kuning. Summa yakunu khutama, kemudian menjadi hancur. Jadi ini dunia menipu, fata morgana. Pada awalnya orang melihat dunia itu sebagai sesuatu yang mengagumkan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Seperti petani yang melihat tanaman yang begitu subur tumbuh, hijau tumbuhnya, kemudian tiba-tiba tanaman itu menjadi kering dan hancur. Kemudian kita kecewa, kita merasa tertipu. Itulah kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sementara di akhirat nanti ada azab yang keras dan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kemilaunya kehidupan dunia yang kita anggap itu adalah segala-galanya. Yang kita anggap semua yang kita miliki adalah mutlak milik kita. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini, nanti kamu akan kecewa, nanti kamu akan tertipu pada akhirnya kalau kamu begitu terlena dengan kemilaunya kehidupan dunia. Maka sekali lagi di dalam kita beramal di dalam hidup ini, senantiasa kita niatkan untuk Allah, senantiasa kita orientasikan untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang lebih memilih dunianya, siapa yang lebih cinta dengan dunianya, adarra bi akhiratihi, dia akan mencampakkan akhiratnya, membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, dan siapa yang cinta kepada akhiratnya, dia pasti akan mencampakkan dunianya. Dia tidak peduli dengan dunianya, dia tidak akan cinta kepada dunianya. Maka di akhirnya Rasulullah berpesan, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, hendaklah kita semuanya mendahulukan, mengutamakan yang kekal dibandingkan dengan yang semu. Dunia itu adalah semu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah di dalam Al-Qur'an, dunia adalah fata morgana, sesuatu yang menipu. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah. Semua yang ada di dunia itu terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu terlaknat dan apa-apa yang ada di dunia itu terlaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ma kana lillah, dalam riwayat yang lain illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, kecuali sesuatu yang membawa manfaat bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia kita sehingga nanti kita karam, kita tenggelam di dalam kehidupan dunia sebelum kita sampai kepada kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan, mengevaluasi, mengintrospeksi
Apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Investasi apa yang sudah kita tanamkan pada hari ini untuk kita panen nanti hasilnya di akhirat. Apa usaha kita untuk membangun rumah kita di masa depan kita nanti di akhirat. Membangun rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu bermuhasabah dan mempersiapkan kehidupannya untuk hari setelah kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu, orang yang sukses itu, man dana nafsah, yang pertama adalah orang yang selalu menghitung dirinya, selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah, sementara orang yang gagal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a hawahu, siapa yang senantiasa mengikuti kemauan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan kebaikan-kebaikan. Dia hanya mengharapkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mau berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka seorang mukmin itu adalah seorang yang cerdas. Seorang mukmin itu mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu beramal soleh untuk suatu hari setelah hari kematiannya nanti, untuk hari akhiratnya. Karena setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita habiskan umur kita? Untuk apa kita habiskan usia kita? Apakah usia kita terlalu banyak kita habiskan di jalan-jalan? Terlalu banyak kita habiskan di mal-mal? Terlalu banyak kita habiskan di tempat-tempat maksiat? Terlalu banyak kita habiskan di pasar-pasar? Ataukah waktu kita habiskan untuk beribadah kepada Allah? Kita senantiasa melaksanakan sholat fardu dan sunnahnya. Kita melaksanakan saum fardu dan saum sunnahnya. Kita menghadiri majlis ilmu, satu di antara taman-taman surga. Kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjamin kebaikan yang sangat banyak bagi orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Maka kalau kita kembali kepada petunjuk Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita tidak akan pernah menyesal nanti di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kata Allah di dalam surah Thaha ayat 123. Dan jika telah datang kepadamu petunjuk dariku berupa Al-Qur'an, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa, dan siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti arahan-arahanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yasqa, pasti dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah celaka. Di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan ayat ini, tadammanallahu liman qara'al Qur'ana wattaba'a ma fihi alla yadhilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca kitab Allah dan mengikuti petunjuk yang berada di dalam Al-Qur'an itu, dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan dia tidak akan pernah celaka nanti di akhirat. Maka itulah keberuntungan yang sangat nyata. Itulah keberuntungan yang pasti. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka nanti dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Itulah kemenangan yang hakiki. Itulah keberuntungan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang menipu. Paham kira-kira Bu ya? Jadi itu diantara beberapa arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana agar kita mampu
memanfaatkan kehidupan ini dengan baik, jangan disia-siakan sehingga nanti di akhirat kita menjadi pemenang dan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi saya dan bagi kita semuanya. Ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Ini menjadi penambah semangat bagi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di sisa umur kita, untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, jangan menunggu sampai esok hari untuk dikerjakan. Dan apa yang kita bisa lakukan pada sore ini, jangan menunggu besok pagi untuk dikerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu sebagai sebuah yang misteri. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi itu menjadi misteri. Karena kehidupan kita di dunia ini pada dasarnya adalah hanya mengantri saja. Jadi kita duduk, kita mengaji, sebenarnya kita ini sedang berada di dalam antrian, menunggu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang takut, ada yang sebagian sudah siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut. Kita harus mempersiapkan diri agar kita siap menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mengantri. Dan kita tidak tahu kita berada pada antrian nomor berapa. Dan dalam antrian itu tidak mengenal istilah senioritas, Bu. Jadi yang dipanggil dulu, oh yang tua dulu lah, nggak enakan sama yang tua. Yang tua dulu ya? Bukan. Itu antrian di dokter, Bu. Antrian di klinik. Kalau antrian menunggu panggilan Allah, tidak ada istilah senioritas. Saya tidak tahu saya berada pada antrian nomor berapa. Ibu-ibu juga nggak tahu berada pada antrian nomor berapa. Yang lebih muda bisa jadi berada pada antrian yang terdepan. Tapi biasanya yang lebih tua ya, yang berada pada antrian terdepan. Jadi semua itu adalah misteri. Jadi semua itu adalah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Bahkan sejak kita pertama kali ditiupkan ruh di dalam rahim ibu kita, sudah dicatat kapan dan di mana kita akan wafat, dalam kondisi apa kita akan wafat. Tanawatil asbabu wal mautu wahid. Banyak sebab yang menyebabkan orang itu meninggal, mati, tapi kematian itu sendiri hanya satu. Maka carilah jalan kematian yang terbaik. Tentu saja kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Tafadhal. Bagaimana caranya menasihati suami yang belum mengenal sunnah untuk ke jalan Allah sedangkan beliau keras kepala? Masya Allah, curhat nih. Kepala ya keras, Bu. Jadi keras kepala. Jadi cara menasihati, karena suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Dia yang semestinya mengarahkan kita untuk berada di atas jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mencurahkan hidayahnya kepadanya.
Karena yang punya kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi SAW saja tidak kuasa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya. Itu Rasulullah SAW. Tapi beliau terus berdoa agar pamannya mendapatkan hidayah. Sampai pada akhirnya ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pamannya tidak mendapatkan hidayah. Lalu Rasulullah SAW bersedih hati, lalu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Rasulullah, kamu tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Kepada paman sekalipun yang senantiasa membela dakwah Rasulullah SAW, tapi wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi hidayah itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, ilmu. Kita sampaikan tentang ilmu, kita sampaikan tentang kebenaran Islam ini. Kemudian yang kedua, siapa saja berhak menyampaikan itu. Dan tugas kita untuk menyampaikan itu kepada siapa yang belum mendapatkan hidayah. Hidayah yang kedua adalah hidayatut taufik, yaitu hidayah taufik. Yang memiliki hak, yang memegang kendali hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita adalah menyampaikan, menjelaskan tentang ajaran agama ini. Masalah dia menerima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada dia. Kemudian jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan hatinya, membukakan dadanya untuk menerima petunjuk dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam hidupnya, untuk kemudian kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu tidak ada batasnya. Dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Jadi kepada siapa saja yang kita temui, maka sampaikan kebenaran Islam ini kepada keluarga kita, ya. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan senantiasa memerintahkan kepada mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah teknis bagaimana menyampaikannya kepada suami kita, maka ibu-ibu terutama yang punya suami ini yang lebih paham tentang kondisi psikologis suaminya. Jadi sampaikan dengan kata-kata yang baik, sampaikan dengan cara-cara yang bijak. Boleh jadi yang kita sampaikan itu benar, tapi tidak diterima, bukan karena kebenarannya, tapi karena kita yang menyampaikan. Makanya kebenaran itu juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Jadi harus disampaikan dengan ilmu dan keyakinan. Jadi sampaikan dengan cara yang baik, ya. Bil hikmah wal mau'izah al hasanah, atau di dalam ayat yang lain qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun yang keras kepala, berdakwah kepada Fir'aun, perintah Allah, mula-mula sampaikan kebenaran itu qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang bisa diterima. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah, yang kedua terus menyampaikan ilmu dan kebenaran itu. Kemudian juga kita harus memperhatikan cara kita menyampaikan kebenaran itu. Sekali lagi, boleh jadi orang menolak bukan karena kebenarannya, itu namanya sombong. Tapi bisa jadi orang menolak kebenaran yang kita sampaikan karena cara kita menyampaikannya kurang tepat. Maka di dalam menyampaikan juga harus cerdas, harus bijak, harus menggunakan bahasa yang dapat menyentuh hatinya. Kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah membacakan surat Yasin untuk orang yang sudah wafat?
Tulisannya singkat, tulisan SMS loh. Jadi biar pulsanya nggak habis. Jadi boleh membacakan surat Yasin untuk orang yang sudah wafat. Ini yang sudah menjadi tradisi di negeri kita, membacakan surat Yasin terutama malam Jumat ya, kepada orang-orang yang sudah wafat. Ada satu yang perlu kita perhatikan, ini adalah masalah ibadah. Membacakan Al-Quran, membaca surat Yasin, ini adalah masalah ibadah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah ada aturannya dari Allah, sudah ada aturannya dari Rasul. Harus berdasarkan dalil. Itu namanya ibadah. Berbeda dengan masalah muamalah. Maka di dalam masalah ibadah termasuk membaca Al-Quran, ini adalah ibadah. Kita harus melihat petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada petunjuk yang menganjurkannya, yang membolehkannya, jangan dilakukan. Itu kalau ibadah. Maka dalam sebuah kaidah ibadah dikatakan al-aslu fil ibadati tahrim illa ma jaa bihi dalilu ala awamirihi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah hukum asalnya haram. Puasa haram, salat haram. Itu hukum dasarnya. Illa ma jaa bihi dalilu ala awamirihi, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Dalil perintah salat ada, Bu? Ada. Dalil perintah puasa ada? Ada. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini konteksnya ibadah, maka hukumnya tauqifiyah. Konsepnya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cari dalil perintahnya, jangan mencari dalil larangan. Kalau kita mencari dalil larangan, ini keliru. Bahkan nggak ada larangannya, Ustadz. Berarti boleh dong? Tidak. Dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah, carilah dalil perintah. Selama tidak ada perintahnya, haram untuk dilakukan. Itu ibadah. Berbeda dengan masalah muamalah, jangan cari dalil perintah, karena hukum muamalah itu hukum dasarnya mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ke Alfamaret boleh nggak, Bu? Dekat nih depan. Ke Alfamaret boleh. Itu urusan muamalah. Nggak, tidak ada dalil yang melarang ke Alfamaret. Gitu. Jadi dalam masalah muamalah itu cari dalil yang melarang. Jangan, kan nggak ada dalil perintahnya. Bicara pakai mikrofon nggak ada dalil perintahnya. Ini masalah muamalah, masalah teknologi, masalah dunia. Itu yang dicari adalah dalil larangannya. Sementara masalah ibadah kita kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap ibadah itu hukumnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Berkaitan dengan masalah membaca Yasin untuk orang yang sudah meninggal, ya, ada perbedaan pendapat tentang masalah mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah wafat. Ya, ini menjadi perdebatan juga, ya. Sebagian mengatakan nyampe, sebagian yang mengatakan tidak sampai. Tapi yang jelas menghususkan bacaan Yasin untuk orang yang sudah meninggal di hari tertentu dengan bacaan tertentu, ini merupakan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghususkan ibadah itu harus berdasarkan dalil. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil perintahnya. Jadi kalau ditalkinkan ketika dalam keadaan sakaratul maut, silahkan, boleh-boleh saja. Tapi ketika ini dibaca, dikirimkan kepada orang yang meninggal, apalagi dibaca di 7 hari, di 40 hari, dan seterusnya, itu budaya orang Hindu dalam kitab Weda. Jadi ada dalilnya memang, tapi dalam kitab Weda, bukan dalam Al-Quran. Itu yang keliru, yang kita ikuti tradisi yang keliru selama ini. Yang jelas, kalau kita memiliki keluarga yang sudah meninggal, yang paling sampai pahalanya itu adalah doa anak soleh. Doa anak soleh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau sudah meninggal terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain, pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, wa waladun soleh yad'ulah. Doanya anak yang soleh. Pak Ustadz, mana yang dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis atau manusia? Terima kasih. Mana, Bu, yang duluan? Iblis. Manusia yang pertama diciptakan Allah? Adam. Ketika Allah itu menciptakan Adam dari tanah, lalu kemudian Allah menyuruh iblis untuk
sujud. Berarti sudah iblis. Iblis itu dulu jin, Bu. Jin, tapi kemudian karena dia durhaka, berputus asa dari rahmat Allah, maka namanya iblis. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Jadi pintar menggunakan akalnya, analoginya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Masa saya disuruh sujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Tentu saya lebih mulia dong. Api lebih mulia dari tanah. Itu menurut iblis. Tapi dia lupa bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi duluan mana, Bu? Iblis. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya menemukan barang berupa HP. Sampai saat ini barangnya masih ada sama saya. Hukumnya gimana Pak Ustadz? Udah 3 tahun barangnya masih ada. Masya Allah. Ini ibu-ibu ini amanah ya. Jadi ini pembahasan dalam masalah fikih tentang barang yang hilang. Barang yang hilang itu boleh diumumkan ya. Diumumkan, ini yang saya pahami. Diumumkan mungkin di mikrofon atau dibikin iklan ya. Jadi diumumkan siapa yang punya untuk mengambil. Kalau dalam waktu setahun sudah dilakukan pengumuman, itu tidak ada juga yang mengambil, maka itu boleh dipakai. Wallahu ta'ala a'lam, boleh dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik. Apalagi sudah 3 tahun barangnya, berarti barang 2013. Kalau mobil itu 2 tahun lagi baru mati platnya. Jadi boleh, silakan dimanfaatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Atau kalau mau dijual handphonenya, uangnya disedekahkan. Itu lebih utama. Uangnya disedekahkan atas nama orang yang punya HP. Jadi itu yang lebih baik. Ada lagi, Bu, mungkin? Atau cukup? Baik, kalau begitu kita akhiri kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.